Om Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak dalam video pembelajaran kedua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan lanjut membahas materi Pitagoras yang sebelumnya sudah kita pelajari dalam video pembelajaran pertama. Adapun materi pembelajaran dalam video pembelajaran kedua yaitu materi pertama mengenai perbandingan sisi pada segitiga dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki, dan yang kedua perbandingan sisi-sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan materi yang kedua atau materi yang terakhir mengenai implementasi teorema Pitagoras. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari segitiga khusus adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan besar ketiga sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Setiap segitiga siku-siku sama kaki adalah setengah dari persegi. Dapat kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Setelah kita amati, segitiga ABC pada gambar di atas merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Sudut B siku-siku dengan panjang AB sama dengan BC, kita misalkan X cm, dan sudut A sama dengan sudut C, yaitu 45 derajat. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka diperoleh AC sama dengan akar AB kuadrat plus AC kuadrat. AC sama dengan akar X kuadrat plus X kuadrat. AC sama dengan akar 2X kuadrat. AC sama dengan X akar 2. Sehingga diperoleh perbandingan berikut, yaitu AB berbanding BC berbanding AC sama dengan X berbanding X berbanding X akar 2 atau 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Adapun contoh soal terkait materi di atas yaitu diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL sama dengan 8 cm dan sudut KLM sama dengan 45 derajat, tentukanlah panjang LM. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, telah kita pelajari sebelumnya bahwa perbandingan KL berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar 2. Nah, kita ketahui panjang KL adalah 8 cm, maka 8 berbanding LM sama dengan 1 berbanding akar 2. LM dikali 1 sama dengan 8 kali akar 2. LM sama dengan 8 akar 2. Jadi, panjang LM adalah 8 akar 2 cm. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan sisi-sisi pada segitiga bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita perhatikan gambar di atas. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki dengan panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC, yaitu 2X cm. Dan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, yaitu 60 derajat. Karena CD tegak lurus AB, maka CD merupakan garis tinggi sekaligus garis bagi sudut C. Sehingga sudut ACD sama dengan sudut BCD, yaitu 30 derajat. Setelah kita memperhatikan gambar di atas, kita ketahui pula sudut ADC sama dengan sudut BDC, yaitu 90 derajat. Titik D adalah titik tengah AB, di mana panjang AB sama dengan 2X cm. Sehingga panjang BD sama dengan X cm. Selanjutnya, perhatikan segitiga BDC. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, sehingga kita peroleh CD sama dengan akar BC kuadrat min BD kuadrat. CD sama dengan akar 2X kuadrat min X kuadrat. CD sama dengan akar 4X kuadrat min X kuadrat. CD sama dengan akar 3X kuadrat. CD sama dengan X akar 3. Sehingga berdasarkan yang kita cari sebelumnya, kita peroleh perbandingan BD berbanding CD berbanding BC, yaitu X berbanding X akar 3 berbanding 2X atau 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Adapun contoh soal terkait materi di atas, yaitu gambar di bawah ini menunjukkan
segitiga PQR dengan siku-siku tipe dan panjang QR adalah 8 cm serta besar sudut Q adalah 60 derajat. Tentukanlah panjang PR. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, telah kita pelajari sebelumnya bahwa perbandingan PR perbanding QR sama dengan akar 3 berbanding 2. Kita ketahui panjang QR adalah 8 cm. Maka PR berbanding 8 sama dengan akar 3 berbanding 2. PR dikali 2 sama dengan 8 kali akar 3. PR sama dengan 8 akar 3 per 2. Atau dapat disederhanakan menjadi PR sama dengan 4 akar 3. Jadi, panjang PR adalah 4 akar 3 cm. Materi yang kedua atau materi yang terakhir yaitu mengenai implementasi teorema Pythagoras. Nah, mungkin di sini adik-adik banyak yang berpikir, untuk apa sih saya mempelajari teorema Pythagoras ini? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa teorema Pythagoras ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dapat adik-adik perhatikan dalam bidang pertukangan. Untuk membangun rumah, biasanya tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangun benar-benar siku-siku, yaitu dengan penerapan teorema Pythagoras. Selain itu, masih banyak lagi kegunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa adik-adik sadari. Adapun contoh soal terkait implementasi teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian cermati pada contoh soal berikut ini. Setelah kita perhatikan persoalan tersebut, untuk menentukan selisih waktu yang ditempuh Budi antara menjemput Dani dengan langsung berangkat ke pantai, maka kita dapat membuatkan ilustrasi gambar terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam memahami permasalahan tersebut. Ilustrasi gambar dapat kalian cermati pada gambar di bawah ini. Berdasarkan informasi dari persoalan yang telah kita ketahui dan berdasarkan dari ilustrasi gambar yang telah kita buat sebelumnya, maka kita dapat menentukan total jarak yang ditempuh Budi untuk menuju ke pantai jika menjemput Dani terlebih dahulu, yaitu 15 km ditambah 20 km sama dengan 35 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 35 km dibagi dengan 30 km per jam, sama dengan 1,67 km per jam, atau setara dengan 70 menit. Sedangkan, jika Budi tidak perlu menjemput Dani, maka kita dapat cari jarak terpendeknya menggunakan teorema Pythagoras, yaitu dengan memisalkan terlebih dahulu. Jarak rumah Budi ke rumah Dani kita misalkan dengan A. Jarak rumah Dani ke pantai kita misalkan dengan B. Dan jarak rumah Budi ke pantai kita misalkan dengan C. Maka kita peroleh C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita ketahui A sama dengan 15 dan B sama dengan 20. Maka C kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 20 kuadrat. C sama dengan akar 225 ditambah 400. C sama dengan akar 625. C sama dengan 25 km. Jadi jarak terpendeknya adalah 25 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pantai adalah 25 km dibagi 30 km per jam, sama dengan 0,83 km per jam atau setara dengan 50 menit. Jadi, selisih waktu antara Budi menjemput Dani dan tidak menjemput Dani adalah 70 menit dikurang 50 menit sama dengan 20 menit. Sebelum mengakhiri video pembelajaran kali ini, adapun kata-kata mutiara yang dapat kakak kutip dari Pythagoras, yaitu jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Semoga dengan kata-kata ini dapat memotivasi adik-adik untuk lebih semangat belajar lagi. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kakak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.